aja nih. Gak tau deh, emang yang lain pada kemana sih, Tak? Kok belum join? Udah pada ngerjain tugasnya Pak Yogi belum? Gue sih baru mau mulai. Emang rencananya kalian mau ngambil tema apa? Kalau gue sih pakai implementasi, tapi nggak tahu yang lain. Oh, gue nggak tahu. Pada ngapain sih? Gue baru bangun nih. Baru bangun lu, Gung? Heh, iya nih. Udah jam 4 sore gini lu baru bangun. Iya. Capek banget gue. Habis ngapain baru bangun? Disuruh ini beres-beres rumah sama siap-siap buat mudik lebaran tahun ini. Lah, mudik? Bukan udah nggak boleh mudik ya? Nggak usah mudik. Kan kalian tahu kalau misalkan Jakarta tuh udah mengeluarkan kebijakan PSBB melalui Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Nah, bener banget tuh kata Caca, itu peraturan tuh disahin sejak tanggal 9 April 2020. Nah, bener banget tuh. Kebijakan ini udah disahkan sama Pak Anies sebagai langkah untuk memerangi COVID-19. Pasti sih. Soalnya yang kita tahu kan, Jakarta udah red zone. Dan Jakarta juga sebagai pintu gerbang keluar masuk penerbangan, atau bisa dibilang juga mobilitasnya tinggi banget nih. Maupun ke luar negeri, yang dari luar ke dalam gitu. Nah, berdasarkan peraturan tersebut tuh jadi banyak kegiatan atau aktivitas manusia yang terbatas gitu, termasuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau di instansi pendidikan lainnya. Kalau itu mah berimbasnya sama kayak kita, ya nggak sih? Kayak sekolah, kuliah, semua jadi menggunakan daring. Bener banget, tapi bagi gue kalau daring pun ada yang kurang deh. Gue pribadi sih walaupun disuruh beradaptasi, tapi tatap muka sama ketemu langsung tuh gimana gitu, kayak lebih asik aja. Bener banget tuh. Ya nih, gue pernah baca juga kalau di peraturan tersebut tuh mengatur tentang pembatasan aktivitas kerja juga. Jadi mereka terpaksa untuk adaptasi PFH gitu deh. Kecuali sih pegawai yang kerja di instansi kesehatan. Selanjutnya ada pembatasan kegiatan keagamaan. Seperti yang kalian ketahui, kalau misalkan Indonesia lagi meniadakan sholat Jumat. Tapi sebenarnya ini tuh kebijakan bukan cuma di Indonesia aja. Di beberapa negara lain juga sudah menerapkan hal itu. Iya bener banget, padahal bentar lagi kan bulan Ramadan ya. Biasanya kita kan terawehan di masjid ya, sekarang jadi terawih di rumah aja deh. Sedih banget, gue kangen banget ketemu sama orang-orang. Mau main, mau nongkrong, aduh baik dah yang berhenti gara-gara pandemi ini. Tapi gak hanya itu guys. Berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020, diatur juga loh pembatasan kegiatan di fasilitas umum. Terus pembatasan kegiatan sosial dan budaya, dan pembatasan transportasi, serta sanksinya bagi yang melanggar akan kena hukuman penjara minimal 1 tahun atau membayar denda 100 juta. Parah banget ya dampaknya, kayak semua aktivitas masyarakat berhenti dari kata kecil aja deh. Biasanya ibu-ibu yang ke pasar nggak mentingin tuh yang namanya dempet-dempetan, senggol-senggolan, atau sekedar hejeng sambil pura-pura nepok. Tapi sekarang dengan adanya undang-undang itu, setiap toko cuma boleh nerima 2-3 orang doang. Dampak lainnya tuh ya, ada orang-orang di PHK. Terus juga orang-orang yang biasa dapat gaji harian tuh jadi nggak dapet karena mall dan toko terpaksa ditutup. Karena ya mewujudkan kebijakan tersebut. Tapi kabar baiknya, pemerintah tuh bisa bagi-bagi sembako ke orang-orang yang emang ngebutuhin. Tapi ya semoga aja pembagian itu tuh berjalan dengan lancar. Soalnya kalau misalkan ada orang-orang yang masih bergantung dengan penghasilan harian, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan uang makan di hari itu. Terus bisa aja mereka mati kelaparan hanya karena mereka nggak makan berhari-hari. Terus worst case-nya lagi kalau misalkan mereka malah melakukan kejahatan hanya untuk mendapatkan uang, misalkan kayak merampok, menodong, atau membunuh, begal, dan lain-lain. Iya ya, kayak yang tadinya itu mereka sadar kalau itu hal yang salah, tapi karena kepepet nggak tahu mau dapat uang makan dari mana kan, ya akhirnya ngelakuin kejahatan tadi yang tadinya dianggap kriminal jadi biasa. Perusahaan Gojek pun menutup sementara aplikasi GoRide-nya. Coba bayangin aja deh, sekarang mereka yang kemarin-kemarin menggantungkan hidupnya di Gojek dan merasa penghasilan di Gojek itu sebulan bisa 3-4 juta lah. Tapi
gara-gara ada corona itu sekarang berbanding terbalik. Mereka terpaksa gak bisa naik penumpang, penghasilannya berkurang. Karena Gojek pun punya kebijakan untuk membantu pemerintah dalam Gojek aja tuh cuma bisa memerangi GoFood, COVID-19 GoCar, ini. sama beberapa Go yang lain gitu deh. Wah, berarti PSBB bener-bener dampak banget ya. Tapi iya ya, dampak itu sampai ke semua sektor. Tapi paling kelihatan sih sektor ekonomi. Bener tuh, PSBB bisa bikin perekonomian kita menurun. Iya bener banget tuh, buat perusahaan yang masih berjalan aja bisa kena dampak dari PSBB ini. Oh ya, emang apa tuh dampaknya? Perusahaan itu juga bisa terkena penurunan kinerja. Iya bener tuh, perusahaan itu juga bisa kena dampak kayak penurunan permintaan pasar. Ya udah, nggak usah mudik ya Gung. Yaudah, nanti gue ngomongin ya sama bokap nyokap. Daripada bayar denda kan, mending buat gue duitnya. Nah teman-teman, udah lihat kan ilustrasi sebelumnya kalau mudik itu nggak boleh loh, karena kita sedang berada di pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Itu merupakan salah satu contoh implementasi kebijakan PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Untuk melihat lebih lanjut, kita dapat melihatnya menggunakan model implementasi kebijakan, salah satunya yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam bukunya Implementing Public Policy. Nah, model implementasi kebijakan ini biasa disebut Direct and Indirect Impact on Implementation. Implementasi kebijakan itu merupakan suatu kegiatan yang kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Nah, menurut Edward ini ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Pertama itu adalah komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi kebijakan. Faktor yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi menjadi salah satu syarat utama agar implementasi kebijakan berjalan dengan efektif. Efektifnya suatu implementasi kebijakan dapat dilihat ketika implementer mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Hal ini dapat diperoleh melalui proses komunikasi. Proses komunikasi yang terjadi pada implementasi kebijakan PSBB di wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat ketika pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan usulan kepada Kementerian Kesehatan untuk menerapkan kebijakan PSBB ini. Kemudian, permintaan ini disetujui oleh Kementerian Kesehatan melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor HK2 Menteri Kesehatan 239/2020 tentang penetapan PSBB di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Nah, keputusan ini berlaku selama 14 hari terhitung mulai tanggal 10 April sampai 24 April. Nah, implementasi kebijakan ini dirasa kurang berjalan dengan efektif karena masih banyaknya penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Maka Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, melakukan siaran pers dengan mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 412 tahun 2020. Keputusan ini berisi tentang perpanjangan kebijakan PSBB ini selama 2 minggu ke depan. Jadi sampai tanggal 7 Mei. Kemudian akan dilakukan perpanjangan lagi ketika masih ada penyebarannya sampai tanggal 22 Mei. Jadi teman-teman jangan pada mudik dulu ya. Yang kedua adalah sumber daya. Kepemilikan terhadap sumber daya menjadi sangat penting dalam implementasi kebijakan. Ketika implementasi kebijakan memiliki sumber daya yang kurang, maka akan berakibat pada ketidakefektifan pelaksanaan kebijakannya. Sumber daya di sini termasuk seperti sumber daya manusia, informasi, sarana prasarana, serta wewenang. Sumber daya yang dimiliki pada implementasi kebijakan PSBB di wilayah Provinsi DKI Jakarta pertama dapat dilihat dari sumber daya manusianya, seperti Gubernur Jakartanya sendiri, yaitu Anies Baswedan, beserta para jajarannya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Kesehatan, Kepolisian DKI Jakarta, serta Dinas Perhubungan. Semua sumber daya manusia ini memiliki peranan yang penting dalam mendukung kebijakan PSBB ini. Kedua, hal ini didukung juga oleh sarana prasarana, yaitu dengan ditutupnya sekolah, kantor, tempat hiburan, dan lain sebagainya untuk mendukung kebijakan ini. Selain itu, masih ada sarana prasarana yang masih dibuka seperti sarana kesehatan, sektor industri, makanan, logistik, transportasi umum itu masih diperbolehkan untuk dibuka, tapi dengan syarat-syarat tertentu seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya sesuai dengan kebijakan PSBB ini. Namun,
selain sumber daya manusia seperti aparatur-aparatur pemerintah dengan fasilitas-fasilitas lainnya, masyarakat juga menjadi sumber daya penting dalam penerapan kebijakan PSBB ini. Jadi, yuk sama-sama untuk membantu pemerintah dalam penerapan kebijakan ini, salah satunya dengan tidak mudik. Disposisi meliputi kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh agar tujuan daripada kebijakan tersebut dapat tercapai. Pada implementasian kebijakan PSBB yang ditetapkan di DKI Jakarta oleh Pak Anies Baswedan, memperlihatkan bahwa selama 2 minggu terakhir setelah ditetapkannya PSBB di sana, bahwa masyarakat di sana masih banyak yang berkeliaran, bahkan perusahaan-perusahaan di sana masih banyak yang beroperasi. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat di sana belum sepenuhnya bisa menerima kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta, bahkan mereka belum sepenuhnya sadar akan pentingnya kebijakan tersebut. Padahal, kebijakan tersebut ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta guna untuk mencegah persebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Oleh sebab itu, pengimplementasian kebijakan PSBB di DKI Jakarta masih sulit untuk diimplementasikan. Selanjutnya, struktur birokrasi. Menurut Edward sendiri ada 2 karakteristik utama dalam birokrasi. Yang pertama SOP, yaitu cara bagaimana untuk mengimplementasikan kebijakan oleh implementer. Dan yang kedua yaitu fragmentasi. Struktur birokrasi yang menyebar dapat mengakibatkan komunikasi dalam organisasi. SOP dalam kebijakan PSBB sendiri telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB, yaitu meliputi peliburan sekolah dan juga peliburan tempat kerja, yang kedua pembatasan kegiatan keagamaan, yang ketiga pembatasan kegiatan sosial budaya, yang keempat pembatasan kegiatan yang ada di tempat umum, yang kelima pembatasan moda transportasi, dan yang keenam adalah pembatasan kegiatan aspek lainnya meliputi keamanan dan juga pertahanan.